Halo teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal 2.3 dari Mbak Nia. Sebelumnya aku Junika dari Departemen Matematika IPS. Nah, soal pertama yang akan kita bahas yaitu nomor 1.e. Di sini kita harus mengintegralkan 4 per 1 plus x kuadrat dikuadratkan lagi dx. Nah, ide yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikannya yaitu teman-teman dapat lihat dari penyebutnya, di sini bentuknya 1 plus x kuadrat. Nah, bentuk ini itu biasanya menggunakan substitusi x sama dengan tan u. Nah, sehingga dapat kita tulis misalkan x sama dengan tan u. Nah, harus kita turunkan agar kita mendapatkan dx-nya, yaitu dx sama dengan secant kuadrat u du. Nah, sehingga integralnya ini dapat kita tulis menjadi 4-nya dapat kita keluarkan, faktorkan karena konstanta, 1/1 plus tan kuadrat u dikuadratkan dx-nya menjadi secant kuadrat u du. Nah, teman-teman harus mengingat sifat dari trigonometri, yaitu 1 plus tan kuadrat u itu sama dengan secant kuadrat u. Nah, sehingga integral ini dapat kita tulis kembali menjadi secant kuadrat u kuadrat. Secant kuadrat u du. Nah, kan ini pembilang sama penyebutnya ada yang sama ya, sehingga dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1/secant kuadrat u du. Nah, teman-teman ingat lagi juga sifat dari trigonometri yaitu 1/secant u itu sama dengan cos u. Nah, sehingga 4 integral dari cos kuadrat u du. Nah, cos kuadrat ataupun sin kuadrat itu harus kita ubah menjadi tidak berkuadrat, tidak berpangkat 2, tapi berpangkat 1. Sehingga kita menggunakan sifat trigonometri lagi, yaitu cos kuadrat u itu sama dengan setengah dari cos 2u plus 1. Sehingga dapat kita tuliskan kembali 4 integral setengah cos 2u plus 1 du. Oke, selanjutnya setengah kan konstanta juga ya, sehingga dapat kita keluarkan lagi menjadi 4 kali setengah integral dari cos 2u plus 1 du. Sehingga di sini menjadi 2. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan ini, integral dari cos AU itu sama dengan setengah sin AU plus C. Sehingga cos 2U ini bisa langsung kita integralkan menjadi setengah, hanya kan berarti 2 ya, berarti setengah sin 2U, maaf ini maksudnya 1/A, setengah sin 2U plus integral dari 1 yaitu U plus C. Sehingga dapat kita sederhanakan lagi menjadi sin 2U plus 2U plus C. Jadi jawaban akhir dari integral ini belum selesai karena yang ditanyakan soal kan dalam variabel X ya, sedangkan kita masih terhadap variabel U. Nah, kita kembalikan lagi variabel U itu terhadap variabel X. Nah, di sini kan kita tadi permisalannya X sama dengan tan U ya, sehingga kita dapat menuliskan U itu sama dengan
tan inverse X atau arctangen dari X. Nah, sehingga bisa kita substitusikan lagi menjadi sin 2 tan inverse X plus 2 tan inverse X plus C. Seperti itu. Jadi ini hasil dari integral yang ditanyakan pada soal. Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor kedua, yaitu 1.V. Nah, di sini kita punya integral cos theta per akar 4 min sin kuadrat theta d theta. Nah, idenya di sini apa? Idenya itu menggunakan sifat trigonometri yang ini, sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, kita tujuannya itu merubah cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Nah, di sini kita itu tujuannya merubah si ini di dalam akar ini menjadi cos gitu. Nah, tapi permasalahannya itu kan di sini kita punyanya 1 ya. Nah, sedangkan di sini kita punyanya 4. Nah, jadi kan kita belum bisa merubah si dalam akar itu menjadi cos ya. Nah, kita harus memanipulasi bentuknya. Nah, di sini biar nggak bingung, yang sini aku ubah dulu aja menjadi X. Nah, kan di sini kita punyanya 4, tapi yang di sini kita punyanya 1. Jadi kita kalikan 4 menjadi 4 cos kuadrat X menjadi 4 min 4 sin kuadrat X. Nah, sehingga sebenarnya kan si sin kuadrat theta ini itu sama dengan 4 sin kuadrat X ini kan. Biar kalau kita permisalin itu berubah menjadi bentuk cos. Nah, sehingga akan kita misalkan sin kuadrat theta itu 4 sin kuadrat X. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita akarkan keduanya itu kan sama aja sin theta itu 2 sin X ya. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan seperti biasa, sehingga cos theta d theta itu sama dengan 2 cos X dx. Nah, terus dapat teman-teman lihat bahwa bentuk dari cos theta d theta ini itu sama kayak bentuk pembilangnya, sehingga gampang kita substitusinya. Jadi integral ini dapat kita tulis menjadi sama dengan yang pembilangnya dulu menjadi 2 cos X dx, lalu yang bawah menjadi akar 4 min 4 sin kuadrat X. Nah, dapat kita sederhanakan, kita ubah 4 min 4 sin kuadrat X ini menjadi 4 cos kuadrat X. Jadi 2 cos X dx per akar 4 cos kuadrat X. Nah, yang dalam akar bisa kita sederhanakan menjadi 2 cos X dx per 2 cos X. Dapat kita sederhanakan lagi, ternyata pembilang sama penyebutnya sama, sehingga integralnya
tersisa integral, karena ini hasilnya 1 ya, sebenarnya 1 dx. Nah, integral dari 1 yaitu e plus c. Nah, tapi yang ditanyakan soal kan dalam bentuk theta ya, bukan dalam bentuk e. Nah, sehingga kita harus merubah si variabel x itu kembali terhadap variabel theta. Nah, berarti kita harus membentuknya itu dari persamaan yang ini. Gimana caranya? Nah, di sini kita mempunyai sin x sama dengan sin theta per 2. Nah, selanjutnya kan berarti kita dapat menuliskan x sama dengan sin inverse sin theta per 2. Ya udah, kita substitusikan aja, yaitu x itu berarti sin inverse sin theta per 2. Jadi jawaban akhir dari integral cos theta per akar 4 min sin kuadrat theta d theta itu sin inverse sin theta per 2 SC. Jadi jawabannya ini. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal yang kita akan bahas selanjutnya yaitu nomor 5.e. Nah, di sini kita harus mengintegralkan 2 theta plus 1 per 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 d theta. Nah, di sini idenya kemungkinan nanti kita kan akan memisalkan si penyebutnya ya dalam bentuk kuadrat ini kan. Nah, sehingga kita harus melihat apa bentuk turunan dari yang kita misalkan kan. Pasti yang kita misalkan nanti harus kita turunkan agar dapat d theta-nya kan. Nah, kita lihat dulu, misalkan ini kita misalkan sekarang ya, 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Nah, kalau kita turunkan d ini sama dengan 8 theta plus 2 d theta. Nah, tapi di sini itu kita punyanya cuma 2 theta plus 1, sedangkan turunannya itu kita harus punyanya 8 theta plus 2. Jadi kita harus memanipulasi segimana mungkin nih biar si integrannya ini menjadi 8 theta plus 2 bla 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 per 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Nah, caranya seperti apa? Nah, yang step pertama ini kan kita punyanya 2 theta plus 1 ya. Nah, agar menjadi 8 theta plus 4 pastinya kita kalikan dengan 4 kan. 8 theta plus 2 sama dengan 2 theta plus 1. Nah, agar si koefisien dari theta ini menjadi 8, pasti kita kalikan 4 ya. Kali 4. Nah, gini. Nah, selanjutnya di sini kita sebenarnya punyanya kan 8 theta plus 4 ya. Nah, tapi di sini kita punyanya 2. Jadi harus kita kurangi lagi dengan 2. Min 2 seperti itu. Ternyata kita dapat membentuk 8 theta plus 2 itu menjadi 4 dikali 2 theta plus 1 min 2. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan ke dalam si integralnya. Gimana caranya si pembilang ini itu menjadi 8 theta plus 2. Oke, kita jabarkan pelan-pelan. 2 theta plus 1 per 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 d theta. Nah, yang pertama kita akan membentuk yang ini 4 kali 2 theta plus 1. 4 kali 2 theta plus 1. 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Nah, tapi agar
sebelah sini tetap sama kayak ruas kanannya, berarti kan kita harus mengkalikan ruas kanan dengan 1/4 ya, biar tetap 1 gitu kan, tetap 2 theta plus 1 sebenarnya. Nah selanjutnya kita udah berhasil nih membentuk yang ini, berarti kita tinggal membentuk yang min 2 nya. Sekarang kita tinggal tambahkan aja dengan min 2. Nah lagi-lagi biar ruas kanan itu sama kayak ruas kiri, kan kita udah kurangin dengan min 2 ya, berarti harus kita seimbangkan dengan plus 2. Seperti itu. Oke, di sini kita udah berhasil membentuk yang ini secara keseluruhan, itu ini. Nah, sekarang yang bentuk dari 4 theta plus 2 ini kita pisahkan. Jadi, 1/4 integral 4 2 theta plus 1 min 2 per 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 plus 2 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 d. Oke, kita akan menyelesaikannya satu-satu ya. Misalkan ini A, misalkan yang ini B ya. Berarti kita punya yang A itu yaitu integral dari d theta. Nah, berarti menjadi 8 theta plus 2 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 d theta. Nah, yang seperti ide kita sebelumnya, kita misalkan si penyebutnya, yaitu menjadi misalkan U, misal U sama dengan 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5, sehingga menjadi DU sama dengan 8 theta plus 2 d theta. Nah, dapat kita substitusikan ini, yaitu menjadi sama dengan DU, yang sini DU kan karena sama 8 theta plus 2 d theta per U, sehingga integralnya itu ln U plus C. Karena lagi-lagi yang ditanyakan yaitu variabelnya dalam theta, berarti kita kembalikan lagi U-nya ini ke 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 plus C. Oke, kita udah dapat yang pertama. Sekarang kita akan menyelesaikan yang B, yang kedua. Oke, yang B. Kan 2 ini tuh konstanta ya, berarti lagi-lagi bisa kita faktorkan. Jadi 2 integral 1 per 4 theta plus 2 theta plus 5 d theta. Nah, yang bawah kan ini bentuknya kuadrat ya. Nah, berarti idenya kita harus memaksa si penyebutnya ini menjadi kuadrat sempurna. Jadi gimana? Jadi 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5. Nah, kalau kita memaksa kuadrat sempurna, sebenarnya kita cukup melihat si ini, 2 ini. Nah, berarti kita punya apa? 2 theta, karena kalau di kuadrat sempurna kan ini berarti nanti jadinya 4 theta kuadrat ya. Lalu plus setengah. Kenapa? Kalau kita misalkan jabarkan kan ini menjadi 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 4. Nah, tinggal si terakhir ini,
kita masih punyanya 1/4, sedangkan yang di sebelah kiri kita punyanya 5. Nah, berarti kita tambahkan lagi di ruas kanan, yaitu 5 min 1/4. Nah, 5 min 1/4 ini berapa? 2 theta plus setengah kuadrat 19/4. Oke, kita udah punya dalam kuadrat sempurna plus 19/4. Kita copy dulu. Jadi sama dengan 2 integral 1/2 theta plus 1 kuadrat plus 19/4 d theta. Atau jika kita membentuk si 19/4 itu menjadi kuadrat lagi agar lebih jelas, itu menjadi akar 19/2 kuadrat d theta. Nah, bentuk dari kuadrat plus kuadrat lagi, suatu kuadrat fungsi plus kuadrat konstanta, itu larinya ke permisalan substitusi pan. Nah, sehingga misalkan ini U kuadrat, terus misalkan ini A kuadrat. Nah, teman-teman dapat langsung menggunakan hasil integral ini, dapat dilihat di buku diktatnya masing-masing, yaitu integral 1/A kuadrat plus U kuadrat du itu sama dengan 1/A inverse tan U/A plus C. Nah, jadi kan berarti U-nya itu 2 theta per setengah, sedangkan A-nya itu akar 19/2. Ya udah, berarti dapat kita dapatkan integralnya, hasil integralnya menjadi 1/A berarti 1/akar 19/2 tan inverse U-nya 2 theta plus setengah per si A-nya akar 19/2 plus C. Oke, bisa kita sederhanakan menjadi 4/akar 19 tan inverse menjadi 4 theta plus 1 per akar 19 plus C. Oke, kita udah dapat si A sama B-nya. Ya, berarti kita tinggal substitusikan aja hasil dari si ini, dari soalnya. Oke, di soal kan kita disuruh mencari ini ya. Tadi udah kita misalkan integral ini itu sama dengan apa? 1/4 integral A plus integral B kan? A 1/4 A plus B. Jadi gini kan? Nah, berarti kita tinggal substitusikan aja tadi A-nya apa? Hasil A yaitu ya. Lalu untuk yang B kita hasilnya ini. Nah, tinggal tambahkan C. Berarti kita udah dapat hasil dari integral yang kita cari, 2 theta plus 1 per 4 theta kuadrat plus 2 theta plus 5 d theta itu
ini. Oke, kita next ke soal yang terakhir, yaitu soal yang terakhir yaitu 5.cc, yaitu integral 1 plus akar X per 1 min akar X dx. Nah, sebenarnya bisa dilihat ya, permasalahan dari integral ini tuh sepertinya di akar X-nya. Jadi kita misalkan aja si akar X. Misalkan, berarti ini dengan cara substitusi ya. Misalkan U sama dengan akar X, kita turunkan, yaitu menjadi DU setengah akar X dx. Sehingga kan kita sebenarnya mencarinya si dx-nya ini ya, nilai si dx. Jadi kita kalikan silang dx sama dengan 2 akar X du. Nah, kita kan si du ini berarti nanti harus fungsinya itu terhadap u juga kan. Nah, jadi kita substitusikan lagi, kita tahu tadi akar X itu u, berarti 2u du. Nah, jadi integral ini bisa kita tuliskan kembali menjadi akar 1 plus u per 1 min u, du-nya 2u du. Nah, 2 karena konstanta dapat kita faktorkan. Jadi yang ini u plus u kuadrat kita kalikan u per 1 min u. Nah, teman-teman ingat kalau pangkat dari pembilang itu lebih besar daripada penyebut, pangkat yang atas itu lebih besar daripada yang bawah, kita harus membaginya. Jadi kita gunakan cara Porogapev. Jadi u plus u kuadrat 1 min u. Sehingga kita, biar gampang, punya yang di depan min u plus 1, yang ini u kuadrat plus u. Nah, berarti di sini kita punya min u agar menjadi u kuadrat, kita kurangi, berarti kita punya 2u. Nah, berarti di sini kita punya min 2 agar menjadi 2u, lalu kita punya min 2 juga. Kita kurangkan menjadi 2. Nah, berarti di sini ini hasil pembagiannya, sedangkan ini sisanya. Jadi integralnya itu, sebentar ini kita pindah ke sini, dapat ditulis menjadi 2 integral min u min 2 hasilnya, jangan lupa sisanya 2 per 1 min u du. Nah, kalau yang min u min 2 kan gampang ya diintegralkannya ya, menjadi apa? Min setengah u kuadrat min 2u. Yang ini ya, yang ini berarti selesai integralnya. Sekarang kita mengintegralkan yang ini, 2 per 1 min u du. Nah, lagi-lagi kita tulis ulang dulu. Yang ini kan konstanta, jadi dapat kita faktorkan jadi 1/1 min u. Nah, kalau teman-teman sudah paham kalau yang pangkat 1 tapi jadi penyebut itu bisa langsung jadi len, itu bisa langsung digunakan. Tapi kalau masih bingung, dimisalkan aja. Jadi kita sekarang jelasinnya pakai misalkan aja ya. Kita misalkan apa ya? Tadi udah dalam X, udah dalam U, kita misalkan A sama dengan 1 min U. Jadi kita punya dA sama dengan min du. Berarti min dA sama dengan d. Berarti integralnya yang ini menjadi sama dengan integral 1 per A min dA, yaitu min len A. Kita kembalikan lagi, lennya
menjadi fungsi U. Ini U ya, bukan 4. Nah, berarti kita udah dapat si integral ini. Kita tulis ulang di bawah, sama dengan si ini plus 2 hasil integral ini kan, si 1/1 min U. Ini dia. Nah, kita sederhanakan aja, kali berarti 1 min kuadrat plus min 4U min 4 ln 1 min U. Jangan lupa plus C. Nah, tapi yang ditanyakan kan dalam fungsi X. Kita masih dalam fungsi U. Berarti kita ubah lagi U menjadi X. Tadi kita misalkan U sama dengan akar X. Berarti kita substitusi aja ulang menjadi 1 akar X kuadrat min 4 akar X 4 min 4 ln 1 min akar X plus C. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi min X min 4 akar X min 4 ln 1 min akar plus C. Nah, jadi udah kita dapat jawaban akhir dari integral yang kita cari. Jangan lupa ditambahkan C ya. Oke teman-teman, itu adalah soal terakhir yang kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari di video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.